berbahagia, Bapak Ibu guru hebat. Saya Niputu Sugiartini, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 3 Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Saya di sini akan melakukan supervisi akademik dengan rekan sejawat saya. Jadi di sebelah saya di sini ada rekan sejawat saya. Baik, nama saya Nimani Fajar Dewi. Saya guru kelas 3. Saya akan menemani Ibu dengan beberapa pertanyaan. Ya. Baik Ibu Fajar, jadi nanti saya akan mengamati bagaimana proses pembelajaran yang akan Ibu Fajar lakukan nanti. Jadi nanti ada beberapa tahapan Bu Fajar ya, jadi dari tahapan pra-observasi, kemudian ada observasi, kemudian juga ada tahapan pasca observasi ya Bu Fajar. Jadi tujuannya di sini dilakukannya supervisi akademik itu adalah untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran itu dilaksanakan supaya nanti kita bisa melakukan refleksi dan nanti bisa menciptakan pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya. Demikian Bu Fajar ya. Baik, sebelum itu kita akan melakukan dulu percakapan pra-observasi. Ya, jadi Bu Fajar mungkin sudah membawa modul ajarnya. Sudah. Ya. Di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Bu Fajar ya. Yang pertama, saya ingin tahu tujuan pembelajaran yang nanti akan Ibu Fajar bawakan. Baik, di sini saya akan membawakan 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis komponen biotik dan abiotik suatu ekosistem. Yang kedua, mengetahui peran komponen dalam suatu ekosistem. Yang ketiga, ada menganalisis keterkaitan dan hubungan yang terjadi antara komponen abiotik dan biotik. Jadi ada 3 ya Bu Fajar ya. Jadi di sana Bu Fajar sudah menyebutkan 3 tujuan pembelajaran. Baik, dari berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut, kira-kira area pengembangan yang ingin Bu Fajar capai nanti pada saat pembelajaran apa kira-kira Bu Fajar? Di sini ada 3 area yang ingin saya capai. Yang pertama, meningkatkan siswa tentang kesepakatan kelas. Yang kedua, tentang menerapkan pembelajaran diferensiasi. Yang ketiga, ada kerjasama atau meningkatkan kerjasama dalam kelompok ya, siswa dengan kelompok yang lain. Jadi dapat saya tangkap di sini Bu Fajar ada 3 hal yang ingin Bu Fajar kembangkan di sana ya. Jadi ada untuk meningkatkan pelaksanaan kesepakatan kelas, kemudian Bu Fajar ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga ingin meningkatkan kerjasama siswa. Baik Bu Fajar, kira-kira dari 3 area pengembangan tersebut, kira-kira apa nih strateginya Bu Fajar supaya apa yang ingin Bu Fajar kembangkan itu bisa tercapai Bu Fajar? Ya, di sini saya mempunyai strategi. Strategi saya juga ada 3, yang dimana ketika saya menemukan masalah, saya akan menggunakan kesepakatan kelas. Ya, kedua, kenapa saya menerapkan pembelajaran diferensiasi? Karena proses yang saya gunakan itu pada siswa berbeda-beda ya. Karena ada siswa yang sedikit kurang, makanya saya menggunakan pembelajaran diferensiasi proses ya. Terus yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan kelompok, yaitu memberikan tugas secara kelompok agar siswa terlatih, setelah itu dia kreatif dan mau bekerja sama dengan kelompoknya. Bagus sekali Bu Fajar ya. Jadi dapat saya tangkap di sini strategi Bu Fajar sudah bagus sekali. Mulai dari jadi ketika nanti suatu saat ada masalah di kelas, Bu Fajar kembali mengingatkan tentang kesepakatan kelas. Kemudian Bu Fajar juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi mengingat kebutuhan anak-anaknya Bu Fajar itu yang beragam ya. Iya, kemudian Bu Fajar juga ingin sekali meningkatkan kerjasama dengan cara berkelompok, cara menerapkan memberikan tugas-tugas yang berkelompok. Baik Bu Fajar, jadi untuk percakapan pra-observasinya mungkin cukup sampai di sana saja. Saya tunggu nanti pelaksanaannya. Semoga
apa area-area yang ingin Bu Fajar kembangkan, kemudian strateginya bisa Bu Fajar terapkan nanti pada pembelajaran yang sesungguhnya. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Fajar. Ya, saya juga terima kasih sudah dibantu tentang penjelasannya juga. Ya, terima kasih. Berdoa sono. Pangan jali. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini ada nggak yang nggak masuk temannya? Ya, Caca izin. Terus gimana nianya kenapa? Izin. Oke, anak-anak berarti ada 2 temannya yang nggak sekolah. Dan hari ini Ibu akan sedikit menampilkan beberapa pembelajaran menggunakan media pembelajaran apa? Video. Sudah, sebelum Ibu mulai, masih ingat nggak lagu yang ini? Kelas 3? Siap. Kelas 3? Siap. Kelas 3? Siap. Siswa kelas 3 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar seksama. Siswa kelas 3 semuanya Hebat. Ibu guru apa kabarnya? baik. Siap ajari kami semua. Siap. Dengar sesama, kami siap belajar. Siswa kelas 3 semuanya hebat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, anak-anak, hari ini Ibu ada materinya hidup bersama alam. Masih ingat nggak? Masih nggak? Kemarin udah belajar? Sudah, silakan dibuka bukunya. Kemarin halaman berapa ya? Ada yang tahu halaman berapa? 35. Oke, materinya adalah hidup bersama alam. Semangat belajar, bermain, mengenal alam. Sudah. Perkenalkan, Ibu. Perkenalkan, nama saya Ibu Fajar Dewi. Saya guru kelas 3 yang akan menjadi guru kalian selama di kelas 3. Sudah tahu, Ibu? Kira lupa. Oke, sebelum mulai pembelajarannya, tahu nggak lagu ini lagu apa? Bisa nggak nyanyiin? Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Lagi sekali. Oke, lagi satu ya. Ini tahu nggak lagunya yang ini? Belajar Pancasila. Ada yang tahu? Tahu nggak lagunya? Tahu nggak?
sekarang Ibu tanya, ada para penghuni alam, terus ada komponen abiotik dan komponen biotik. Ada abiotik dan biotik. Sudah, sebelum Ibu ke sana, kalian pernah dengar nggak? Biotik itu apa? Makhluk. Kalau abiotik? Benda yang mati. Terus kalau penghuni alam apa aja? Ada tumbuhan, lagi hewan, lagi apa? Burung. Itu termasuk para penghuni alam. Oke. Sebelum kita ke materi selanjutnya, mau peregangan dulu nggak teleponnya? Mau? Oke, berdiri. Oke, kita akan sedikit melakukan kegiatan sebelum ke materi ya. Ke depan, lompat ke belakang. Tengok ke kiri, tengok ke kanan. Baru ke depan, baru ke belakang. Berputar-putar, ayo kita senang. Olahraga membuat kita bugar. Badan sehat, badan lebih segar. Kuat kekal, saya sama menjadi superstar. Tidak malas begitu letakkan. Jalan di tempat, tangan di pinggang. Nunduk ke bawah, lihat ke atas. Setiap pagi, aku ulangi. Badanku sehat, rutin semangat. Olahraga membuat kita bugar. Badan sehat, terlihat lebih segar. Kuat kekal, serasa menjadi superstar. Tidak malas begitu letakkan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Kanan, kiri, kanan, kiri. Maju, mundur. Maju, mundur, maju. Maju, maju, mundur. 1, 2, 3, 4, 5. Olahraga membuat kita bugar. Badan sehat, terlihat lebih segar. Kuat kekal, serasa menjadi superstar. Tidak malas begitu letakkan. Olahraga membuat kita bugar. Badan sehat, terlihat lebih segar. Kuat kekal, serasa menjadi superstar. Tidak malas begitu letakkan. Oke. Dan sekarang di sini Ibu ada 3 yang perlu kalian ketahui. Apakah anak-anak tahu tentang hewan? Tahu nggak tentang hewan? Tahu. Terus apa saja jenis-jenis makhluk hidup yang kalian ketahui? Waktu ini sudah Ibu tanya, ada hewan yang bertelur dan berenang. Banyak jenis hewan ya, ada yang di udara, di darat dan di laut. Sudah. Apakah anak-anak pernah melihat perbedaan hewan itu apa saja? Pernah nggak lihat perbedaannya? Ada yang jalan, ada yang terbang. Oke. Sudah. Peserta didik mampu mengetahui jenis hewan apa saja yang ada di sekitar kita. Terus yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan makhluk hidup abiotik dan biotik berdasarkan juga jenisnya. Nanti bisa nggak mengelompokkan? Bisa nggak? Bisa. Kalau udah belajar pasti bisa. Sudah. Di sini ada tujuan pembelajaran melalui diskusi kelompok. Nanti kita buat kelompok ya. Diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis komponen abiotik dan biotik. Setelah itu nanti Ibu akan kasih video biar kalian tahu dan mampu menganalisis keragaman hewan yang ada di sekitar kita. Terus melalui diskusi kelompok dan presentasi, peserta didik mampu mengetahui perbedaan hewan yang ada di sekitar kita. Oke, sudah siap nonton videonya? Sudah? Oke. Bab 3 hidup bersama alam. Tapi sebelum kita lanjutkan video kali ini, jangan lupa ya teman-teman untuk like, share, and subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Oke teman-teman, kita mulai dari topik yang pertama adalah topik A, para penghuni alam.
Makhluk hidup berbagi tempat tinggal dengan makhluk hidup yang lain, teman-teman. Mereka hidup berdampingan dalam suatu tempat yang disebut dengan lingkungan. Selain itu juga ada benda-benda mati yang merupakan bagian dari lingkungan. Jadi di dalam lingkungan itu ada makhluk hidup dan ada juga makhluk tidak hidup atau benda mati. Jadi ya teman-teman, untuk lebih jelasnya mari kita bahas ya teman-teman. Lingkungan tempat tinggal makhluk hidup itu disebut dengan habitat, teman-teman. Jadi ini satu makhluk hidup bisa kita sebut sebagai individu. Jadi kalau seekor ikan, seekor burung itu nanti disebut sebagai individu karena cuma satu. Lalu, jika makhluk hidup sejenis berkelompok, kita sebut sebagai populasi ini. Jadi kumpulan-kumpulan beberapa ikan ini disebut dengan populasi. Nanti kumpulan-kumpulan misal 5 ekor burung itu disebut dengan populasi burung. Jadi teman-teman bisa membedakan ya antara individu dan populasi. Oke, kita lanjutkan. Pada suatu habitat, jika sekelompok makhluk hidup yang berbeda jenisnya dan hidup berdampingan disebut sebagai komunitas. Ini gambar komunitas ya teman-teman. Ada ikan, ada katak, kemudian ada kecebong, ada burung, ada batu, ada rumput. Itu merupakan komunitas. Lalu, hubungan antar komunitas makhluk hidup dan benda tidak hidup di suatu lingkungan disebut dengan ekosistem. Ini yang namanya ekosistem teman-teman, perpaduan atau hubungan antara makhluk hidup dan benda tidak hidup. Jadi ini makhluk hidupnya kan ada ikan, kemudian ada katak, ada burung, ada tumbuhan, itu sebagai makhluk hidup. Sementara benda matinya itu ada tanah, kemudian ada air, dan ada batu, teman-teman. Jadi yang paling kecil individu, kemudian kumpulan beberapa individu namanya populasi, kemudian ada komunitas, dan yang terakhir ada ekosistem. Bisa membedakan ya teman-teman? Oke, bagus sekali. Materi berikutnya kita akan membahas tentang macam-macam ekosistem. Yang pertama ada ekosistem sawah, di mana di dalam ekosistem sawah ini terdapat beberapa komponen teman-teman. Mulai dari ini ada sapi sebagai bisa juga digunakan untuk membajak sawah. Lalu di dalam ekosistem sawah juga ada ular, rumput, tumbuhan, kemudian ada tanah dan lain sebagainya. Lalu ekosistem yang kedua adalah ekosistem danau. Komponen atau makhluk hidup dan benda tidak hidup atau benda mati yang terdapat di ekosistem danau. Dari gambar ini ada katak makhluk hidupnya, kemudian ada ikan, lalu ada capung, ada tumbuhan, pohon, rumput, dan ini ada bunga teratai juga ya teman-teman. Sementara benda matinya itu ada air, kemudian ada batu, ada udara, ada matahari, dan ada tanah. Itu adalah komponen dari ekosistem danau. Lalu berikutnya ada ekosistem hutan. Berdasarkan gambar, dalam ekosistem hutan ini apa saja komponennya teman-teman? Ya, ada tupai, ada burung, ada kera, ada rusa, ada tumbuhan. Ini sebagai makhluk hidupnya. Sementara benda matinya itu ada tanah, udara, dan sinar matahari. Kita lanjutkan ke contoh ekosistem berikutnya adalah ekosistem laut. Di gambar yang merupakan makhluk hidup apa saja teman-teman? Ya, ada bintang laut, ada ikan, ada kura-kura, ada terumbu karang, begitu. Sementara benda matinya itu ada air, kemudian ada pasir. Bisa dipahami ya? Ya. Kita lanjutkan ke contoh ekosistem padang rumput. Dalam gambar, komponen makhluk hidup pada ekosistem padang rumput itu ada tumbuhan, kemudian ada beberapa hewan di sini seperti singa, zebra, kemudian ada gajah, jerapah, dan burung. Sementara komponen yang merupakan benda matinya itu ada batu, air, sinar matahari, dan udara, teman-teman. Dan contoh ekosistem yang terakhir yaitu ekosistem gurun.
Berdasarkan gambar yang merupakan komponen makhluk hidup itu ada kaktus, rumput, lalu ada unta ya teman-teman, dan yang merupakan benda matinya itu pasti ada pasir atau gurun itu sendiri, kemudian ada batu, ada udara, dan matahari. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan ke materi komponen biotik dan abiotik. Di alam, makhluk hidup disebut sebagai komponen biotik teman-teman. Namun untuk benda-benda alam lainnya yang bukan makhluk hidup atau benda mati maksudnya, itu kita sebut dengan komponen abiotik. Contoh dari komponen abiotik itu ada tanah, matahari, air, udara, dan benda-benda alam lainnya. Kalau dari contoh yang ada di gambar ini teman-teman, kira-kira mana ya yang termasuk komponen biotik atau yang merupakan makhluk hidup? Ya, benar sekali, ada kerang, kemudian ada pohon, lalu ada rumput. Ini merupakan komponen biotik ya teman-teman. Lalu komponen abiotiknya apa saja atau benda matinya? Iya, benar sekali. Benda mati yang ada di gambar ini itu ada batu dan tanah, serta ada udara juga ya teman-teman. Jadi diingat, komponen biotik itu adalah yang berupa makhluk hidup. Kalau komponen abiotik itu yang benda mati. Oke teman-teman, paham ya? Kita lanjutkan materi berikutnya. Ini ada 3 gambar teman-teman, kalian perhatikan ya. Kita bahas dari gambar yang pertama. Ada komponen-komponen yang hanya ditemukan di ekosistem tertentu teman-teman. Misalnya ini kan gambar ekosistem laut ya. Dalam ekosistem laut ini, komponen yang bisa ditemukan atau yang hanya dapat ditemukan di ekosistem laut itu berupa pasir, batu karang, air asin, dan bintang laut teman-teman. Di tempat lain seperti di danau itu kita tidak bisa menemukan bintang laut karena hanya ada di ekosistem laut atau ekosistem pantai. Begitu ya teman-teman. Lalu di gambar yang kedua ini merupakan apa namanya teman-teman, gambar ya, gambar tentang beruang kutub yang hanya dapat ditemukan di wilayah kutub utara dan Antartika. Pada wilayah ini pun ditemukan komponen abiotik atau benda matinya itu berupa salju teman-teman. Lalu di gambar yang ketiga ini adalah gambar dari teratai dan enceng gondok yang hanya bisa ditemukan di ekosistem danau ataupun air tawar. Nanti coba kalian cek di sekitar lingkungan kalian kira-kira yang termasuk komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik yang termasuk benda mati apa saja ya, kalian bisa membedakan atau tidak. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke topik D. Setiap komponen memiliki peran. Sadarkah kalian setiap komponen dalam ekosistem memiliki perannya masing-masing teman-teman. Keberadaan masing-masing komponen membuat hubungan dalam ekosistem berjalan harmonis. Lalu ini peran komponen biotik dan abiotik. Ini ada contohnya. Komponen biotik atau makhluk hidupnya berupa cacing tanah, di mana komponen biotik ini akan membutuhkan komponen abiotik teman-teman. Cacing tanah akan butuh udara untuk bernafas, kemudian butuh makanan untuk mendapatkan tenaga, lalu butuh tanah untuk tempat tinggalnya. Sementara itu, komponen abiotik atau benda mati itu juga butuh komponen biotik teman-teman, berupa cacing tanah. Cacing tanah ini ternyata dibutuhkan tanah untuk membuat tanah menjadi gembur. Selain itu, komponen biotik atau cacing tanah ini berguna juga untuk komponen biotik lainnya, yaitu burung yang memanfaatkan cacing tanah untuk makanannya. Lalu di contoh yang kedua, ini ada komponen abiotik berupa air teman-teman. Jadi benda matinya berupa air yang ternyata komponen abiotik ini dibutuhkan oleh komponen biotik atau dibutuhkan oleh makhluk hidup. Air itu dibutuhkan untuk tanaman, kemudian dibutuhkan rumput, ikan, dan kodok juga.
baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai nutrisi. Lalu apa yang terjadi jika tidak ada air, teman-teman? Ternyata pada saat tidak ada air itu tanaman tidak bisa tumbuh atau bahkan layu dan mati. Sementara hewan tidak bisa minum, manusia juga tidak bisa minum ya teman-teman, yang bisa menyebabkan dehidrasi. Itulah peran komponen biotik dan abiotik bagi kehidupan kita. Dan materi selanjutnya ini kita akan membahas tentang manusia dan ekosistem. Aktivitas manusia itu bisa menambah atau bahkan mengurangi komponen di sebuah ekosistem, teman-teman. Hal ini bisa berdampak positif maupun negatif. Apakah kalian tahu mengapa? Ya. Jadi ternyata aktivitas manusia sehari-hari itu bisa berdampak negatif. Ini seperti contohnya penebangan pohon. Jika penebangan pohon ini dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya reboisasi atau penghijauan, maka akan berdampak negatif seperti bisa terjadinya tanah longsor, banjir, kemudian hutan gundul, hilangnya habitat beberapa hewan. Tapi jika kita sadar akan pentingnya hutan, sadar pentingnya tumbuhan hijau, kita bisa melakukan penanaman pohon. Ini akan memberikan dampak positif. Dengan apa dampaknya? Jadi dampaknya mengurangi polusi udara di sekitar kita menjadi segar dan bebas dari polusi. Lalu contoh yang berikutnya teman-teman, ini manusia juga bisa membuat ekosistem tiruan. Ternyata akuarium dibuat mirip seperti ekosistem bawah laut, kolam ikan dibuat menyerupai ekosistem danau, dan ada juga yang ekosistem tiruan lainnya dengan pembuatan kebun yang dibuat semirip mungkin dengan ekosistem hutan, teman-teman. Ini ada beberapa contoh ekosistem tiruan lainnya yang bisa kalian cari nanti di buku ataupun di internet ya. Oke, materi berikutnya kita akan membahas topik C tentang hubungan yang unik pada makhluk hidup. Hubungan yang khas antara makhluk hidup itu disebut dengan simbiosis, teman-teman. Simbiosis bertujuan sebagai usaha makhluk hidup untuk bertahan hidup di lingkungannya. Simbiosis dibagi menjadi 3 jenis ternyata, teman-teman. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, kedua ada simbiosis komensalisme, dan yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Mari kita cek ya, apa sih perbedaan dari ketiga simbiosis ini supaya pengetahuan kita semakin bertambah. Kita bahas satu persatu, teman-teman. Dari simbiosis mutualisme. Mutualisme itu merupakan hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan, teman-teman. Jadi dua makhluk itu berhubungan dan saling menguntungkan. Contohnya ini ada lebah, baik kupu-kupu juga bisa jadi hubungan antara lebah dan bunga, ataupun hubungan kupu-kupu dan bunga itu disebut sebagai simbiosis mutualisme. Karena ini ya, serangga seperti kupu-kupu dan lebah mendapatkan sumber makanan dari bunga. Saat menghisap nektar atau madu, kupu-kupu akan membantu bunga melakukan perkembangbiakan untuk menghasilkan biji. Jadi kupu-kupunya dapat makanan, sementara bunganya itu terbantu proses perkembangbiakannya. Maka disebut dengan simbiosis mutualisme atau dua-duanya saling menguntungkan. Itu kata kuncinya. Sementara simbiosis yang kedua ada simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak saja, sementara pihak yang lainnya itu tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan, teman-teman. Di sini contohnya ada anggrek atau tumbuhan paku yang sering menempel pada pohon yang tinggi. Tujuannya untuk mempermudah mendapatkan cahaya matahari. Hal ini karena batang tanaman anggrek maupun tumbuhan paku itu tidak tinggi, teman-teman. Pohon yang dijadikan sebagai tempat tinggalnya itu tidak mendapatkan keuntungan, tetapi juga tidak mendapatkan kerugian, teman-teman. Hanya sebagai tempat menempel saja. Begitu ya, teman-teman. Jadi komensalisme kata kuncinya adalah yang satu diuntungkan, satunya lagi tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Selanjutnya ini ada simbiosis
Tisme yaitu hubungan antara makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Contohnya ada ini, semua hewan yang dihinggapi kutu selalu dirugikan. Kutu menghisap darah dari tubuh hewan. Kutu diuntungkan karena memperoleh makanan, namun hewan yang dihinggapi menjadi gatal dan luka di kulitnya. Contoh lainnya itu ada tanaman benalu dengan pohon inangnya, teman-teman. Jadi benalu itu mendapatkan makanan, sementara pohon tempat dia menempel itu lama-kelamaan akan mati, maka disebut juga sebagai simbiosis parasitisme. Bisa membedakan ya teman-teman antara ketiga simbiosis tadi? Oke, bagus sekali. Teman-teman, sekiranya cukup sekian video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan tetap semangat belajar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye-bye. Oke, sudah. Tadi kalian kan sudah lihat videonya, apa aja yang ada pada video tadi. Coba yang bisa. Ada apa aja? Ada tentang ekosistem. Ada ekosistem apa? Sawah. Apa lagi? Gunung lagi? Laut lagi? Padang rumput gurun. Terus? Danau. Hutan. Ya. Sawah. Terus kalau abiotiknya tadi lihat nggak videonya? Hewan-hewannya apa? Tentang abiotik dan biotik apa aja yang kalian ketahui tadi pada videonya? Apa? Kalau biotik tentang apa aja? Ada apa? Tentang apa? Ayo. Biotik tentang contohnya? Saya Apa? Jawab. mau sapi rumput. Oh, sapi rumput. Terus kalau abiotik? Saya Bu. Komang. Benda mati. Contohnya? Saya Bu. Air. Batu, air, darah. Lagi? Batu. Udara. Matahari. Oke. Berarti kalian sudah tahu beberapa jenis abiotik dan biotik. Terus ekosistemnya juga kalian sudah mengetahui. Oke, sebelum Ibu kasih begini, Ibu ada ya nanti itu sudah. Habis ini Ibu kasih lagu satu, tapi kalian berdiri dulu, bangkunya dimundurkan, ya bangkunya dimundurkan dulu, tak apa-apa, dimundurkan bangkunya, berdiri, dimundurkan, sudah bangkunya dimundurkan, kalian berdiri, sudah. Bangku itu meja namanya. Sudah. Kemarin itu sudah bawa alatnya, sudah bawa semua? Ada apa aja? Terus apa? Ya, ya. Oke, sekarang kita sudah siap? Semua berdiri? Oke, aku kasih lagu. Sudah siap?
akan buat kelompok. Satu kelompok ada 3 orang, boleh 2 orang, boleh 4 orang. Karena ada temannya yang masuk. 2 orang, oke, silakan. Oke, kita sepakati dulu nama kelompoknya buah atau tumbuhan. Buah, oke, buah ya. Oke, ini kelompok apel. Jeruk, oke. Ini kelompok apa? Duku. Oke, kelompok ceri. Mau ini kelompok apa? Lengkeng. Berarti sudah dapat ya 5 nama kelompok ya. Oke. Oke, silakan membentuk kelompoknya. Ini boleh ke belakang. Lihat ke belakang boleh. Ini mejanya, kursinya pakai ini boleh. Oh, pakai ini kursinya boleh. Silakan dikeluarkan alatnya semuanya. Nah. Iya. Ya, taruh sama dengan ini ya. Orang gede-gede ini gambarannya. Ini ada satu. Ini aman ya. Aman dari garisnya ya, kasih ya. Bawa gundik. Oke. Sudah semua dapat? Sudah. Sekarang kalian menempelkan. Enggak, berkelompok. Aduh. Oh, belum dapat. Ya, lagi. 1, 2, 3. Ini 3. Kamu masuk sini ya. Lalu masuk ke kelompoknya. Bareng pandunya. Sudah. Ibu kasih ini ya. Ibu kasih karton nanti tempel pada ini ya. Sudah kan sudah bawa lem. Sudah. Oh, bawa lem. Oh ya, kelompoknya jalan belum ya? Belum? Ya, sebentar. Oke, sebelumnya Manika beda. Dia spesial sedikit ya. Ya, spesial. Kenapa? Kenapa ya? Bukan nggak bisa ngomong, karena Manika sedikit spesial ya. Oke. Sudah sama? Nggak digunting. Ini KPD-nya. Sudah? Ini visi nama. Iya, nanti nama kelompoknya. Oh, nama kelompok. Ya. Yuna nggak dapat apa? Orang kelompok ini nama kelompok sama kelas. Sudah? Coba lihat ke depan dulu. Sudah? Ayo lihat ke depan dulu sebelum kalian mengerjakan. Halo anak-anak. Halo. Oke, anak-anak bawa ya seperti ini. Ini namanya LKPD lembar kerja. Yang biru itu di bawahnya. Ya, sudah. Yang biru ya. Ini isi nama kelompok kalian sama kelasnya. Dan ini juga ya. Yang ini juga. Nama
nama kelompok kalian, terus kelasnya. Sudah? Itu nggak usah diisi, yang ini aja satu dipakai. Sudah? Sudah? Nanti ada kegiatan menggunting. Sudah dilihat? Nah. Sudah? Ini coba lihat dulu ke depan. Kalian menggunting. Nanti mengguntingnya, gunting segini dulu. Jenis-jenisnya lain, hewannya lain. Ini ya per kalimat-kalimat ini ya. Ya, satu-satu ya, bukan dipisah halnya enggak. Ini jadi satu. Ya. Setelah itu ya. Orang ya, semua beda-beda ya, nama-nama jenisnya juga berbeda. Sudah? Setelah itu, kalian kan sudah bawa gambaran hewan. Nanti gambaran hewannya itu dipotong, ditempelkan pada karton yang kalian bawa. Ya, boleh. Lebih. Ya, sudah. Nanti hewannya ini dipotong, ditaruh, diurutkan di kartonnya. Sudah ngerti? Sudah? Sudah. Silakan dikerjakan. Semua bekerja ya, potong. Boleh. Boleh. Ya, itu sih, potong dan tempel. Ya. Itu juga. Ya, potong ditempel. Nah. Langsung dipotong. Ya. Ya, ikutin. Dah, dipotong ya. Iya. Ayo dipotong dulu. Sudah? Semua kelompoknya bekerja. Oke. Yuna mau gunting? Udah? Potong hewannya, jangan dibeberkan sayang. Sudah, ini dipotong. Gak apa-apa. Kan nyari hewan ini ya nanti. Ya. Ya, nanti Juna gunting ini ditempel di sini Juna. Jangan dibeberkan kayak gitu. Ya, yang mana boleh. Jangan terlalu kreatif. Gak apa-apa. Pokoknya hewan yang ini nanti ditempelkan. Ya, ini. Ya, sudah semua dipotong. Malah nikah, kan bawa gunting, potong. Ya. Ya, dipotong lagi ditaruh. Yang mana hewan mana, yang mana hewan mana. Ini orang diguntingnya, ayo. Ayo. Ini gunting siapa? Oh iya kan? Ayo sama Dayu. Ayo gunting. Boleh? Kan semua udah mau gunting. Ayo Oma. Ya, Papa. Mau gunting. Ayo. Ayo Oma mau menempel juga boleh. Ayo ambil. Dibantu Dayu, omanya Dayu. Oma masih nempel boleh. Ya, per kotak itu. Ya, nanti ditempel. Ya, nanti dipotong baru ditempel. Sudah. Bu, kayak gini. Ya, ditempel nanti. Dirapikan. Ya, dirapikan, ditempel. Udah. Oma nempel. Ya. Enggak, yang jelas tidak kepotong telinganya. Tidak kepotong hidungnya. Ya. Emang kayak gitu. Setengahnya. Ini kan masih utuh keranya. Ini ada koalanya. Apa? Semuanya potong.
Ini ditempel. Ya. Ayo Omang. Kenapa Omang nggak bisa mandi? Kemarin kan mau dia nulis. Kayaknya mulai gini ya. Mulai deh. Mulai makan adaptasi. Kan baru segini. Cherry. Ah? Bapaknya pakai ini namanya. Ya. Di sini. Oke. Berat? Ya. Ini masih banyak. Ini mau dibawa. Mau diborong rumah. Oh nantinya. Ayo. Ya. Ini mana bisa digunting? Tempel mana? Ya. Nggak boleh kayak gitu. Itu namanya pengguling. Ya, ya, semuanya digunting. Ya, baru ke sini. Nggak apa-apa. Nggak, dia kok gunting di bawahnya. Nah, untuk sekarang tulis itu kan ada hewan abiotik sama biotik. Yang di bawahnya bebeknya tadi. Kan banyak ada bebek. Udah. Ini juga dipotong bebek. Mana kolang? Ini nanti kalau udah ditempel. Mana benernya? Ibu kasih waktu 10 menit aja ya. 10 menit cukup? Ya cukup ya. 10 sampai 15 menit. Ya. Nah. Ayo, sudah mulai menempel ya. Siapa dulu? Tempel. Saya masih Ya, apa-apa. Gejer-gejer. Nanti habis ini kalau sudah selesai, kalau belum selesai, belum boleh istirahat. Ya cepat. Ibu kasih waktu 10 menit, pokoknya sudah nempel. Apa? Iya.
makanya cepat nanti kalian ibu suruh presentasi ke depan kalau sudah selesai. Makanya cepat. Kalau sudah yang kura-kura itu sudah, terus hewannya sudah, nanti maju ke depan lah. Ya, yang mana Bionke, yang mana? Ini kalau kalian selesaiin dulu baru kita kasih istirahat ya. Ya. Kalau nggak ada masuk gimana? Nggak apa-apa, nanti kalian selesai. Ya, cepat-cepat. Nanti kalau sudah selesai satu, ya cepat nanti biar bisa sendasinya. Boleh. Tempel dulu, biar besar. Tempel dulu. Ini dulu tempel, biar bisa membuatnya presentasi ke depan. Mana? Ini dipotong. Ini dipotong dulu, ditempel. Terus maju deh ke depan. Ini semuanya mengenal di sini saya lagi sini. Nggak apa-apa, nanti dikit-dikit aja. Ayo tempel lah sekarang tempel. Semuanya nanti dipotong ini. Ya, Dipisahin Bu. boleh jadi satu langsung di sini tempel. Nanti tempel dah koalanya di sini. Terus monyetnya di sini. Sudah. Ini dikasih sama gula. Saya. Ya, saya. Cepat tempel nanti biar bisa presentasi. Nanti ini ya yang dipresentasikan komponen biotin sama abiotin. Oke. Itu sudah dijawab yang ini. Ayo cepat adik. Mau ada yang ya. Ini dulu dijawab namanya. Oh ini. Ya, betul. Ini dulu dijawab. Ya, nggak bisa. Ya, lagi 8 menit ya. Harus bisa, nggak ada kata nggak bisa. Ya. Selesai Bu. Ya. Kalau sudah ditempel, udah semua. Oh, udah dikasih tahu kepada Yu. Baginya ke sini. Oh, ayo Kang. Udah dari ini. Ya.
Ini ya, yang ini. Mana masuk hewan laut, yang mana tuh masuk hewan darat. Nggak apa-apa. Kalau mau ditempel di sana nggak apa-apa. Oh juga mengenal jenis-jenis hewan. Berarti ditempel ini tulisannya. Ya, di atasnya. Ini. Ya, ini nanti di sini mengenal jenis hewan. Nah, ya. Sekarang aja sih ini. Kasih itu jawab ini. Presentasi dah. Biotik dan abiotik. Sudah. Sudah. Apa mantap? Oke, mana Babi Mang? Ini. Ya. Ayo dipercepat. Dipotong. Ya. Oh, kipasnya. Ya, dipotong dulu baru ditempel. Nih, undiannya udah nempel. Ya. Oke. Sekarang langsung presentasi. Mana hewannya? Oke, tempel. Kemudian jawab ini nak ya. Enggak ya. Di bawahnya boleh. Ininya kok nggak dipotong? Nggak dapat ya? Ya. Ini dipotong. Ya. Ya, apa-apa. Ya, ini. Ya. Apa-apa, nanti dilapin. Ayo, dijawab. Ya. Kalau udah ada satu selesai temannya, kelompoknya satu sudah selesai, boleh presentasi ke depan. Ya. Digunting ya. Cukup. Kepetin aja. Boleh 3 aja? Ya, boleh. Kalau sudah, ayo ke depan. Monyetnya boleh, tuh monyetnya boleh bisa ditempel. Ini si Pandu ini. Ya. Pandu tuh sing. 3 aja boleh, Bu? Boleh 3. Tupainya bisa lagi satu di sana. Oke, di sini. Bu. Ya. Ya. Bu. Kalau ini udah dikasih bencana. Ya, nggak apa-apa nanti dipotongnya. Nama ya, nomor kelompoknya. Ya, ya, oke. Potong dulu, Mang. Ambil guntingnya, Mang. Bu, ini potong hewannya ya, Bu. Ya.
buang sampahnya. Sudah? Sudah? Oke. Anak-anak lihat ke depan. Kelompok apel mau mempresentasikan. Sudah? Ayo. Sudah? Yang lainnya duduk. DU, Duduk. Oke. Sudah? Debbie boleh duduk di sini, mau lihat ke depan. Asta. Duduk. Nah, maju dikit. Nah, di sini. Oke. Sudah? Kalau mau nasinya sana boleh. Oke. Stop. Boleh. Yang gimana? Boleh. Ayo. Om Swastiastu. Yang lainnya coba. Diam dulu. DU, Duduk. Sudah? Duduk Galang. Sudah. Oke, sudah siap kelompok apel? Sudah. Oke, lanjut. Om Swastiastu. Kami dari kelompok apel akan menjelaskan tentang komponen biotik dan komponen abiotik. Sudah. Biotik adalah makhluk yang hidup dan abiotik adalah benda yang mati. Tiga contoh dari biotik dan abiotik. Tiga contoh biotik adalah sapi, kerbau, pohon. Dan abiotik ada batu, air, dan udara. Sekian dari Oh, dulu jangan sekian. Ibu mau tanya, kalian mana jenis hewan apa aja yang di depan? Ada apa aja? Lihatin ke temannya. Monyet, lagi koala, lagi tupai, terus monyet. Sudah, itu jenis-jenis hewan yang diketahui sama teman-temannya. Ada yang mau bertanya nggak? Sudah, oke. Boleh diakhiri. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi. Oke, boleh dipotong kecilin ya. Oke, tadi presentasi dari kelompok apel. Ada yang sudah selesai? Belum. Oke, sambil nunggu itu. Ya, nanti. Oke, coba diam dulu semuanya. Duduk. Sudah? Tempat konsentrasi. Konsentrasi Jalan. karena aku ingin tahu. Guruku menjelaskan, aku yang mendengarkan. Sudah. Tadi sudah dipresentasikan sama temannya tentang LKPD tersebut. Oke, duduk dulu di tempatnya masing-masing. Ibu punya game sama quiz yang kalian Ibu hilang tuh. gak apa-apa. Oke, Kalian dan lihat seberapa banyak yang bisa kalian jawab. anak-anak lihat ke depan. Ibu punya teka-teki. Mari kita mulai. Ayo. Apa? Apa ini? Benar sekali. Delima. Lagi. Tebak buah apakah ini? Tar dulu. Semangka. Sebentar dulu ya anak-anak. Oke, kita ulang ya. Tadi belum kelihatan. Semuanya tidak ada yang bekerja. Ibu bilang tidak ada yang bekerja. Kita main game dan kuis sebentar. Sudah? Tanya kalian dan lihat seberapa banyak yang bisa kalian jawab.
Benar sekali, ini jawabannya delima. Yang kedua. Next. Tebak buah apakah ini? Ada kelompoknya di sini. Benar sekali, ini jawabannya itu. Oke. Next. Coba lihat dulu. Tebak buah apakah ini? Benar sekali, ini jawabannya demikian. Next. Yang ini. Tebak buah apakah ini? Next. Tebak buah apakah ini? Benar sekali, ini jawabannya apa? Next. Ini lagi satu. Tebak buah apakah ini? Benar sekali, ini jawabannya Mas. Next. Oke, yang ini. Tebak buah apakah ini? Benar sekali, ini jawabannya rambutan. Next. Tebak buah apakah ini? Apa ini? Benar sekali, ini jawabannya pepaya. Sudah. Berapa yang berhasil kalian Semua tebak? ketebak nggak tadi? Ya. Ini pengetahuan kalian dan lihat seberapa banyak yang bisa. Ya, habis ini istirahat. Ya. Ya, dulu sekarang Ibu akan akhiri ini semua. Sebelum Ibu akhiri tadi Ibu mau menyimpulkan tadi kalian belajar apa aja? IPA tentang apa? Komponen biotik dan abiotik. Terus ada ekosistem nggak? Ekosistemnya tentang apa? Laut lagi, sawah lagi, gurun lagi, danau lagi. Berarti semuanya sudah mengetahui apa saja komponen abiotik, biotik dan ekosistem. Oke, sudah semua? Nah, nanti yang belum selesai LKPD-nya sudah boleh dilanjutkan setelah jam istirahat. Sebelum itu tadi Ibu buka dengan swastiastu, kita tutup dengan oke. Halo, salam dan bahagia Bapak Ibu hebat. Hari ini bertemu kembali dengan saya Ibu Sudiati, calon Bendahara Angkatan 10 dari Kabupaten Gianyar. Saya masih ditemani oleh Ibu Fajar Dewi, kemudian Pak Dewi Akwese selaku pelajar praktik. Kali ini kami akan melakukan catatan observasi. Baik Ibu Fajar, apakah Ibu Fajar sudah siap? Jadi selama ini sebelumnya belajar kita sudah mencari tanggapan tentang observasi dan juga observasi. Ya, jadi pada saat observasi saya sudah menyaksikan bagaimana belajar melakukan proses pembelajaran bersama anak-anak di kelas 3 belajar ya. Baik. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan belajar terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang sudah belajar lakukan. Jadi tujuannya di sini untuk melakukan sejauh sih pembelajaran yang belajar lakukan itu sudah sesuai dengan harapan atau belum ya belajar ya. Baik, yang pertama nih pertanyaan pertama belajar kira-kira bagaimana perasaan ibu terkait dengan proses observasi pembelajaran yang telah ibu lakukan. Terima kasih. Sebenarnya perasaan
siswa. Terus tapi saya bersyukur sudah berjalan dengan lancar karena siswanya sudah mau berinteraksi dengan saya dengan baik. Iya, jadi ya bagaimanapun kalau apapun sesuatu yang baru kita laksanakan pasti akan menimbulkan perasaan juga yang belajar ya. Jadi syukurnya seperti yang Bu Fajar bilang tadi, siswanya sudah bisa mengikuti pembelajaran yang Bu Fajar laksanakan dengan antusias. Oke Bu Fajar, mungkin bisa diceritakan kembali sebelumnya kan pada saat observasi saya dapat menanyakan area pengembangan yang ingin Bu Fajar lakukan. Mungkin bisa diceritakan kembali Bu Fajar area pengembangan yang ingin Bu Fajar capai sebelumnya. Kemudian juga mungkin bisa diceritakan strategi apa yang Bu Fajar lakukan untuk area pengembangan tersebut. Di sini saya menggunakan area perkembangan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini bisa menampilkan emosi siswa. Terus ada budaya positifnya juga. Terus untuk pembelajaran berdiferensiasi saya menggunakan diferensiasi konten. Nah, di mana menggunakan diferensiasi konten ini ada macam-macam yang bisa saya pilih, terutama ada media video. Terus saya memberikan anak-anak SBT juga bisa. Terus di sana saya juga memberikan beberapa sejenisnya kayak memberikan anak-anak permainan pada pembelajaran itu. Dimana saya melihat apakah sudah berjalan nggak pembelajaran diferensiasi proses saya pada siswa itu. Dan yang tidak mau mungkin menjadi mau, yang sudah mau menjadi lebih mau lagi. Baik sekali Bu Fajar. Jadi intinya di sini Bu Fajar ingin mengembangkan jadi area yang ingin Bu Fajar kembangkan itu adalah Bu Fajar ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi yang sebenarnya karena menurut Bu Fajar itu bisa meningkatkan antusiasme siswa, bisa mengenai emosi siswa. Kemudian Bu Fajar juga untuk menerapkan kesepakatan kelas karena ya baik Bu Fajar. Nah, jadi untuk selanjutnya kira-kira Bu Fajar bisa nggak Ibu ceritakan sejauh mana ya dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, sejauh mana menurut Ibu apakah pembelajaran Ibu itu sudah berhasil dilaksanakan di dalam kelas Ibu, sudahkah sesuai dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai gitu Bu Fajar? Ya, menurut saya sejauh ini sih sudah ya, tapi ada tapinya karena ini semua terpacu pada siswa, karena siswa itu kan banyak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Sejauh ini sudah, tapi masih ada yang kurang. Menurut saya kurangnya itu saat proses pembelajaran, di mana siswa itu mungkin ada beberapa yang belum aktif ya. Menurut saya sih itu masih ada kurangnya. Jadi menurut Bu Fajar di sini pembelajaran sudah berlangsung cukup baik ya, sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Hanya saja di sini ya masih ada saja beberapa siswa yang kurang aktif ya Bu Fajar ya. Nah, kalau ada kendala seperti itu Bu Fajar ya, jadi kendalanya di sana menurut Bu Fajar adalah ada siswa yang kurang aktif ya. Kalau ada kendala yang seperti itu, kira-kira langkah apa yang nanti akan Bu Fajar lakukan untuk mengatasi siswa yang seperti itu? Baik, kalau ada siswa atau ada kendala yang saya hadapi seperti itu, saya akan melakukan pengelompokan pada siswa. Nah, di mana pengelompokan pada siswa itu saya akan berikan LKBD atau lembar kerja pada siswa yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan siswa. Misalnya ada siswa kelompok 1 sudah aktif, mungkin dia berikan LKBD yang sesuai dengan kemampuannya. Terus ada siswa yang belum mampu ya, belum mampu dia akan berikan sesuai LKBD yang sesuai pada siswa tersebut. Contohnya jika dia kurang dalam kelompok itu, dia akan bagi pada orang-orang itu nanti supaya pada siswa-siswa itu dia semua
kedepannya kira-kira bagaimana upaya atau rencana Bu Fajar nih untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang tadi Bu Fajar sebutkan. Misalnya salah satunya kan siswa yang kurang aktif ini Bu Fajar. Kira-kira bagaimana kedepannya Bu Fajar mengatasi kendala tersebut? Baik, di sini kalau kendala tersebut saya akan mungkin melihat dari gaya belajar siswa dulu ya. Mungkinnya kalau gaya belajar siswa itu kita perlu mempertimbangkan beberapa yang perlu dilakukan. Contohnya kalau dia siswanya kurang aktif dalam membaca, kita ajak dulu untuk melakukan beberapa kegiatan, contohnya literasi dalam membaca sesama teman gitu. Terus kalau dia kurang aktif dalam melakukan itu, kita ajak dulu bermain seperti itu. Mungkin saya akan melihat dari gaya belajar siswa dan kebutuhan siswa yang diperlukan. Jadi Bu Fajar terlebih dahulu akan mengenali gaya belajar siswanya Bu Fajar. Ya, nanti baru selanjutnya Bu Fajar akan melakukan proses pembelajaran dengan menyesuaikan dengan gaya belajarnya anak-anak. Ya, Bu Fajar ya. Nah, selanjutnya berdasarkan apa yang Bu Fajar gambarkan tadi tentang rencana-rencananya itu tadi, kira-kira kapan rencana perubahan ini akan dilakukan? Kalau rencananya saya akan pikirkan terlebih dahulu, karena saya tidak langsung mau pakai seperti ini, tidak seperti itu ya, karena saya perlu melakukan banyak metode pembelajaran pada siswa, karena saya tidak bisa menggunakan metode berdiferensiasi saja pada siswa, karena siswa itu punya gaya belajar yang berbeda, kebutuhan siswa juga berbeda. Nanti saya akan sesuaikan dengan siswa tersebut. Jadi itu mau kita terlebih dahulu ya. Nah, mikirnya itu Bu mungkin jangan terlalu lama ya. Jadi kira-kira ancer-ancernya gitu. Mungkin bisa di dalam waktu yang konkret, misalnya berapa minggu atau berapa minggu ke depan, sebulan mungkin bisa dipelajari terangkan targetnya itu kapan. Kalau targetnya saya mungkin kalau bisa minggu depan saya akan menggunakan pembelajaran yang cukup bagus pada siswa, maksudnya dari video biar siswanya mau terpancing dalam pembelajaran itu. Setelah itu kalau sudah video, oh berarti siswanya senang dengan menggunakan video, mungkin setelah itu hari berikutnya dia akan menggunakan media itu sebagai pembelajaran. Jadi Bu Fajar observasi dulu ya, apa sih gaya belajarnya siswanya Bu Fajar. Nanti kalau misalnya siswanya senang video, Bu Fajar selanjutnya akan menerapkan kemudian materi lewat video pada pembelajaran berikutnya, demikian Bu Fajar ya. Nah terus, kira-kira tadi kan kita sudah panjang lebar nih bercakap-cakapnya Bu Fajar. Kira-kira bisa nggak Bu Fajar simpulkan apa yang sudah kita percakapan itu dari awal tadi? Kalau saya simpulkan di sini ya, dari yang tadi itu, di sini saya bisa tahu atau merefleksi apa saja sih kekurangan saya dalam mengajar, terus apa saja sih kekurangan pada siswa saya, di mana saya ada kelebihannya atau kekurangannya. Kalau kelebihan mungkin sedikit ya, tapi banyak kurangnya karena siswa itu berbeda-beda menurut saya. Setelah itu kita bisa melakukan perbaikan secara berproses pada siswa tersebut. Ya, jadi menurut Bu Fajar melalui tahapan observasi dan pasca ini Bu Fajar jadi tahu kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, demikian Bu Fajar ya, sehingga nantinya Bu Fajar bisa memperbaiki bagaimana pembelajaran yang Bu Fajar sampaikan ke anak-anak. Demikian ya. Baiklah Bu, kemudian kira-kira jadi Bu Fajar sudah menyimpulkan tadi. Nah, semoga nanti apa yang Bu Fajar rencanakan ya, mulai dari mengobservasi siswa, kebutuhan belajar mereka, kemudian penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang mungkin bisa diperluas ya Bu Fajar ya. Jadi bukan hanya dari konten, juga bisa nanti mungkin memperluas. Semoga apa yang Bu Fajar rencanakan tadi itu bisa segera terrealisasi sesuai dengan waktu
itu juga yang sedang Ibu Fajar sebutkan tadi ya Bu Fajar ya. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Fajar, terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga percakapan kita ini bisa memberikan hasil yang baik dan nanti bisa kita jadikan sebagai ajang pembelajaran juga baik bagi saya sendiri dan bagi Bu Fajar juga ya. Semoga nanti kita bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak. Terima kasih Bu Fajar. Ya, baik, demikianlah percakapan pasca observasi saya bersama teman sahabat saya Ibu Fajar Dewi dan didampingi oleh pengajar praktik Bapak Dewo Atayasa. Semoga untuk selanjutnya saya bisa berproses dan bisa menjadi lebih baik dari sini.